warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tema 4 akan menampilkan sebuah cuplikan edukasi tentang tindakan bullying yang berada di lingkungan kampus. Sebelumnya, perkenalkan saya Imery Krismayati dengan NIM B1011251116. Saya Muhammad Ridwan dengan NIM B1011251123. Saya Ulmira Febriana dengan NIM B1011251107. Saya Helena Ayu Lestari dengan NIM B1011251125. Perkenalkan, nama saya Rizky Jackson dengan NIM B1011251110. Selamat menyaksikan. Hai, Jun. Woi, suatu dari kampung dapatkan di sini. Dari kampung, dekil. Oh, itu seharusnya di kampung dia atau sini? Jun. Hampir mati dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu, dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa Di lingkungan kampus, kita sering berpikir bahwa semua orang sudah dewasa. Tapi kenyataannya, bullying masih bisa terjadi. Bullying bukan hanya soal kekerasan fisik. Ia bisa muncul lewat kata-kata, sikap, hingga tindakan digital yang menyakiti orang lain. Bullying verbal muncul ketika seseorang dihina, diejek, atau diberi julukan yang merendahkan. Bullying sosial terjadi saat seseorang sengaja dikucilkan, disebarkan gosipnya, atau dijatuhkan reputasinya. Ada juga bullying fisik, seperti mendorong, memukul, atau merusak barang pribadi. Dan yang kini paling sering terjadi, cyberbullying mengolok-olok lewat media sosial, menyebarkan foto tanpa izin, atau membuat postingan yang menyerang orang lain. Di kampus, bullying kadang muncul dalam bentuk yang lebih halus, misalnya senior yang memaksa junior mengikuti kegiatan tertentu, teman kelompok yang mengeluarkan seseorang tanpa alasan, atau mahasiswa yang mengintimidasi temannya untuk mengerjakan tugas mereka. Semua itu termasuk bullying. Bullying bukan hal sepele. Dampaknya bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri, stres, bahkan menarik diri dari lingkungan kampus. Kita tidak pernah tahu seberapa berat beban seseorang. Maka, sekecil apapun tindakan menyakiti tetap berdampak besar. Karena itu, hentikan bullying. Laporkan jika melihat, dukung jika ada korban, dan jadilah bagian dari lingkungan kampus yang aman dan menghargai. Kampus adalah tempat kita tumbuh, bukan tempat untuk saling menjatuhkan. Mari kita ciptakan ruang belajar yang sehat, di mana setiap orang merasa aman, didengar, dan dihargai. Berikut merupakan contoh-contoh kasus bullying yang terjadi pada kisaran tahun 2024 hingga 2025. Yang pertama, ada kasus perundungan di PPDS Program Spesialis. Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 356 laporan perundungan PPDS dari Juli 2023 sampai Agustus 2024. Jenis perundungan yang dilaporkan non-fisik, verbal, jam kerja yang tidak wajar, serta pemberian tugas yang tidak relevan dengan pendidikan.
Dari 156 kasus yang diinvestigasi, terdapat 39 residen atau konsulen telah dikenai sanksi. Kasus ini menyoroti bahwa budaya senioritas dalam pendidikan spesialis dan perlunya regulasi serta perlindungan bagi mahasiswa kedokteran agar tidak dieksploitasi atau diintimidasi. Lalu yang kedua ada kasus dugaan bullying di Universitas Udayana, kasus Timothy. Mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah, meninggal diduga melompat setelah tekanan perundungan dari teman sekelas atau rekan kampus. Ada laporan bahwa sekitar 6 orang terlibat dalam grup percakapan yang melecehkan Timothy secara verbal. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa kampus belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Yang ketiga ada Universitas Tarumanegara, Untar. Dari contoh kasus nyata tersebut, dapat kita ketahui bahwa budaya senioritas masih jadi akar masalah. Banyak tekanan datang dari senior ke junior, baik lewat tugas verbal maupun orientasi maba mahasiswa baru. Tekanan psikologis mahasiswa sangat nyata. Tidak hanya fisik, bullying verbal dan sosial punya dampak mental yang serius. Sebagian korban bisa depresi atau merasa tekanan yang berat. Bullying di kampus tidak hanya masalah individu, melainkan masalah moral dan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan menegakkan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan musyawarah, kita bisa memerangi bullying secara akar. Edukasi karakter yang berbasis Pancasila sangat penting agar mahasiswa tidak hanya pintar akademik, tetapi juga berkarakter manusiawi, saling menghormati, adil, dan bersatu. Solusi nyata seperti satgas, konseling, kampanye, dan kebijakan kampus bisa membantu menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan beradab. Selamat pagi Kak. Pagi. Saya minta waktunya sebentar ya Kak. Oke, perkenalkan nama saya Eskil Jackson dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama Kakak siapa? Hairunisa. Dari fakultas mana? FKIP. Di sini saya izin bertanya Kak tentang materi pembulian ya Kak. Di sini saya ingin bertanya. Mana nih? Ntar. Bagaimana menurut Kakak, apakah bullying dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai spiritual? Ya udah pasti, karena bullying itu kan menyalahi aturan agama kan, karena pasti setiap agama itu kan mengajarkan kebaikan dan dilarang untuk nyakitin orang lain. Jadi menurut saya sih kayak gitu. Oke, menurut Kakak seperti itu ya. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Kak. Nah, sebelumnya izin bertanya ya. Nama kakaknya siapa nih? Caca, Kak Caca dari fakultas mana Kak? FKIP. Oke, izin bertanya ya Kak. Kalau menurut Kakak tuh gimana sih pandangan atau tanggapan Kakak tentang bullying yang dilontarkan kepada seseorang, tetapi mengatakan bahwa itu tuh hanya candaan aja gitu? Walaupun bercanda itu mungkin bisa tetap dibilang bullying, karena yang dibully itu merasa dia tuh direndahkan, tidak dihargai. Jadi itu tuh harus dihentikan. Bener ya gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Jawabannya. Terima kasih. Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Helena Ayu Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah sebelumnya boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi nama abangnya siapa? Nama saya Muhammad Haikal Iksan, biasa bisa dipanggil Haikal aja. Oke, dari fakultas mana dan dari prodi mana? Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Oke, nah jadi saya ingin meminta pendapat abang nih mengenai bullying. Nah jadi pertanyaannya itu, jika dilihat dari sudut pandang tertentu, mungkinkah bullying itu bisa sebagai sesuatu yang positif karena dianggap mampu membuat individu yang berbeda menyadari perbedaan mereka dan kemudian menyesuaikan diri dan dengan dinamika sosial yang dominan. Ataukah justru anggapan tersebut tuh menunjukkan kegagalan lingkungan dalam menerima keragaman sehingga perbedaan itu dipaksakan untuk hilang? Oke, jadi menurut saya bullying ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap hal yang positif. Even if we talk about
in a positive way ya. Bullying ini bukan enggak bisa dibenarkan kayak dari perilaku orang-orang yang membuli atau apapun itu. Bullying ini bukanlah suatu hal yang bisa dibenarkan. Dan dengan tadi opini tadi bahwa bullying ini membuat orang yang dibully ini bisa berbaur kembali dengan dinamika sosial dominan yang ada di masyarakat tadi. Nah ini nih kayak gimana ya? Nggak bisa mengatasnamakan nih bullying ini sebagai alasan utama gitu. Dan ini merupakan suatu kegagalan lingkungan dalam menyikapi orang-orang yang dibully tadi, orang-orang yang berbeda tadi. Jadi bisa kita bilang bahwa bullying ini bukanlah merupakan cara yang efektif. Jadi ada beberapa langkah-langkah efektif yang lebih dapat kita lakukan untuk menyikapi orang yang berbeda ini. Beberapa contohnya ya kayak membuka ruang diskusi gitu, entah itu kalau di lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah ataupun perkuliahan bisa dengan konsultasi dengan dosen atau ada kalau di lingkungan persekolahan bimbingan konseling dan lain-lain gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi dan bully itu bukan merupakan suatu hal yang positif. Nggak bisa dibilang positif. Even kita lihat dari sisi manapun, bullying bukan merupakan hal yang positif. Jadi itu pendapat saya. Oh, oke. Terima kasih ya Bang atas jawabannya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya tindakan bullying sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, bullying harus dicegah dengan sikap saling menghargai, empati dan gotong royong agar terciptanya lingkungan yang aman, harmoni dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kami, terima kasih dan stop